ini yang mengaji tiap hari di sini, mulailah kita beralih tadi dua. Yang pertama, jujur mengakui kesalahan. Jujur mengakui kesalahan, baru yang kedua, pilih-pilih dalam hidup. Terutama, mohon maaf sekali, medsos ini ngeri kali saya lihat. Sekarang kan alhamdulillah, banyak pilihan. Mau nengok ustadz, ada. Mau nengok setan, ada juga. Semua ada di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati para pengurus masjid yang sama-sama kita cintai ini, terutama Bapak Ketua BKM. Yang saya muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pada subuh hari ini alhamdulillahi rabbil alamin kembali hadir ke masjid ini untuk mendengarkan kajian-kajian. Yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, saya lihat masih konsisten tetap datang, terutama ibu-ibu tetap satu saf. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sekarang ini tak pala suka orang belajar Al-Quran ini lagi. Dia lebih suka menengok TikTok. Ada ayat Al-Quran yang sangat terkenal. Bisa jadi Bapak Ibu hafal semua ayat-ayat ini. Saya akan ceritakan kalau tak selesai 10, 11, 12 ayat, mungkin 6 ayat saja. Tentang cerita yang begini. Tentang pilihan-pilihan hidup ini sebenarnya. Dia sebut dalam Al-Quran, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Alhamdulillah Pak Ustaz, dulu hafal itu Pak Ustaz. Tapi semenjak ada cucu berhilangan semua hafalan sudah. Nah, Al-Quran ini gampang hafal, gampang hilang. Itu rumusnya itu. Gampang hafal, gampang hilang. Begitulah hafal Quran. Jadi rumusnya menghafal Quran itu supaya tak hilang dua saja. Yang pertama sering ulang. Yang kedua jangan dihafal, nggak akan hilang itu. Alhamdulillah Pak Ustadz kami pilih yang kedua, bagus. Apa yang mau dihilangkan? Dia nggak pernah hafal. Jadi ada itu anak-anak menghafal Quran itu mengeluh dia. Saya Ustadz, saya hafal pagi, hilang siang. Saya bilang bukan kau aja, aku pun begitu. Jadi nasihatnya dua saja. Kalau mau tidak hilang, yang pertama diulang. Namanya murajaah, takrir namanya. Yang kedua tadi apa? Jangan dihafal. Tak akan hilang itu. Apa yang mau dihilangkan? Datanya tak ada. Nah, begitu kira-kira Bapak. Dia sebut begini, abasa wa tawalla. Ada seorang laki-laki, abasa, mukanya cemberut. Cemberut itu dalam bahasa Medan bermuka masam. Begitulah kira-kira. Bermuka masam. Masam wajahnya. Mungkin kalau bahasa premannya tak senang mukanya. Begitulah kira-kira. Kalau di sini apa itu? Enggak senang kau. Begitulah kira-kira. Watawalla, dan dia berpaling. Jadi ada seorang laki-laki, abasa watawalla, mukanya cemberut, watawalla, dan dia berpaling. Jadi ada orang datang ke sini, ditengoknya begini, cemberut wajahnya. Setelah cemberut wajahnya, dia palingkan wajahnya begini. Abasa wa tawalla. Siapa itu laki-laki? Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, begitu juga Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Quran, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tadi sifat beliau? Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling.
Kira-kira buruk atau baik itu? Hati-hati nih sampai di sini. Karena pelakunya tadi, subjeknya itu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau. Oh itu buruk Pak Ustadz. Buruk sekali itu. Karena itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu. Saya kasih contoh. Ada anak kita di rumah umurnya 9 tahun. Kemudian dia ditegur oleh kawannya, jangan kau setiap hari cari ikan laga. Tak sholat-sholat kau ditengok, kata kawannya. Itu kalau ditengok, kita nonton mereka berdua, pasti salah satunya buruk itu anak itu. Karena ditegur oleh kawannya yang umurnya berapa tadi? 9 tahun. Buruk ini anak. Tapi kalau saya yang menegur anak saya, buruk apa tidak? Belum tentu. Karena anak ini memang saya yang mendidiknya. Saya tahu kelemahannya, kiri kanannya, semua perbuatannya saya tahu. Dan nanti kawan yang menengok saya menegur itu, belum tentu dianggapnya itu buruk. Karena dia di bawah tanggung jawab saya. Nah begitu juga. Nabi Muhammad yang menegurnya adalah Tuhan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti tak buruk. Dalam ukuran kita, sekarang buruklah itu Pak Ustadz, masa Nabi cemberut? Nah, jadi yang mau kita jelaskan itu nanti. Ada ungkapan begini, Bapak Ibu sekalian, hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Dianggap baik oleh orang-orang yang biasa macam kita ini. Hasanatul abrar dianggap sudah baik oleh orang yang seperti kita ini. Sayyiatul muqarrabin masih dianggap buruk oleh orang yang dekat kepada Tuhan. Jadi baik menurut orang biasa, itu masih dianggap buruk menurut orang yang dekat kepada Tuhan. Berarti dalam ukuran kita sebagai orang awam, Nabi itu sudah baik itu. Tapi dalam ukuran orang yang makomnya lebih tinggi, itu buruk. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau kasih contoh tentang yang begini-gini dalam kehidupan kita tentang pilihan itu tadi. Ada namanya Syekh Zakaria Al-Ansari, imam dia. Ada satu kaedah ditulisnya begini. Jangan karena ada yang buruk, kamu tinggalkan yang baik. Dalilnya dia tulis, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Safa dan Marwah itu dari syiar-syiar Tuhan. Siapa yang mau berhaji, aw i'tamara atau umroh, fala junaha, tidak apa-apa. Aneh. Jadi perintah haji dan umroh itu bukan disuruhnya berhajilah kamu berumroh, tidak begitu. Tapi siapa yang mau haji umroh maka tidak apa-apa, fala junaha. Kenapa begitu kalimatnya? Karena rupanya di Bukit Safa dan Marwah itu ketika para umat Islam melaksanakan haji dan umroh masih ada di situ patung. Kiri kanannya itu masih ada patung. Jadi pertanyaannya, sa'i, umroh, haji itu baik atau buruk? Baik. Ada patung di situ, buruk atau tidak? Buruk. Tapi masih tetap dilaksanakan apa tadi? Haji dan umroh. Jadi kalau ada yang buruk-buruk dalam kehidupan ini, dalam pandangan kita, jangan itu jadikan alasan tak boleh lagi berbuat baik. Keliru itu. Misal di rumah, kita baru habis mandi nih, pakai anduk, buka-buka aurat. Masuk telepon. Teleponnya mendadak. Dalam hatinya, ini tak sopan ini mengangkat telepon sambil buka baju. Pakai baju dulu, rapi. Rupanya lama pula bapak tuh, 1 jam baru siap pakai baju. Baru diangkatnya telepon itu. Rupanya apa yang terjadi? Kebanjiran, udah hanyut rumah orang. Ini apa namanya? Dia menganggap harus perfect dulu semuanya, baru dia lakukan. Tak begitu. Sama dengan melihat para nabi ini,
Dia sempurna itu dalam pandangan kita, biarpun informasi ayat tadi seolah-olah ada yang kurang. Jangan ditinggalkan. Nah, ini sekarang nih saya lihat ada pula di internet itu saling ngejek-ngejek. Persoalan satu agama dalam pandangan dia, ini buruk, tak jelas ini agama. Tidak begitu hidup ini, Pak. Biarpun ada celah-celah sedikit, tetap lakukan yang baik itu. Jangan kita berhenti. Jangan kita berhenti. Kalau tidak nanti berlanjutlah yang buruk-buruk itu. Nah, sama dengan begini. Abasa wa tawalla. Apa tadi? Dia bermuka masam dan dia berpaling. Abasa wa tawalla. Baru dia lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Anja'ahul a'ma. Kenapa Nabi Muhammad yang disebut Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin azim, yang berakhlak mulia itu bermuka masam dan berpaling? Anja'ahul a'ma, karena datang kepadanya seorang yang buta. Siapa namanya? Macam-macam dalam kitab tafsir. Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah, ada yang mengatakan Ibnu Ummi Maktum. Boleh. Ada yang mengatakan Ummi Maktum. Ada juga saya lihat situ di At-Tabari itu Abdullah bin Zaidah. Boleh lihat itu, tak apa-apa. Yang penting ada tokohnya. Dia ini, Bapak Ibu sekalian, buta. Buta. Tak bisa dia melihat. Bahkan dalam riwayat lain disebut karena beliau tak bisa melihat, beliau dituntun oleh seseorang. Tapi di tafsir-tafsir itu tak disebut namanya. Siapa itu yang menuntun itu? Beliau datang. Kenapa rupanya kalau datang orang buta? Rupanya waktu itu Nabi Muhammad sedang menghadapi orang-orang pemuka dari kafir Quraisy untuk mendakwahkan Islam. Siapa mereka itu? Macam-macam riwayat. Di dalam tafsir Al-Qurtubi namanya Al-Walid bin Mughirah. Dalam tafsir At-Tabari ada nama-nama lain. Misalnya Utbah bin Rabi'ah, Sumayyah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dan lain-lain. Masih ada nama-nama lain. Tapi itulah dulu. Nah, Nabi berharap ini yang 3, 4, atau 5 orang ini supaya masuk ke dalam agama Islam. Supaya kokoh agama ini. Waktu Nabi menjelaskan kepada mereka, pemuka-pemuka kafir Quraisy ini tentang Islam, tentang Al-Quran, tiba-tiba datang yang tadi menyerobot. Siapa tadi namanya? Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Nabi terkejut. Ini dalam pandangan beliau ini tak sopan ini. Saya berharap sekali supaya mereka ini masuk ke dalam agama ini, tiba-tiba saya diganggu. Terganggu saya dengan kedatangan anja'ahul a'ma, orang yang buta ini, Abdullah bin Ummi Maktum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nabi Muhammad itu pemimpin negara. Tiba-tiba datang orang menyerobot. Coba bayangkan, kalau misalnya sekarang lah itu pemimpin negara datang menyerobot, dia apa itu kira-kira sama pas pampres itu? Dia bilangnya itu, kemarin ada saya tonton itu berita, ada kereta agak dekat-dekat ke istana, langsung ditendang pas pampres itu. Pas ditanya, kenapa ditendang? Kenapa? Jawaban pas pampres, seharusnya ditembak pun katanya. SOP-nya ditembak malah. Bukan lagi sekedar ditendang keretanya itu. SOP-nya ditembak. Jadi kalau dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin yang adalah sekarang di contohnya, yang mobil-mobilnya anti peluru segala macam, mungkin pengawalannya tak seketat sekarang ini lah. Tiba-tiba sekarang ini kalau didatangi begitu, oh itu bukan lagi cemberut pemimpinnya itu. Udah meninggal itu yang datang itu tadi langsung. Tak boleh dekat-dekat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nabi cuma apa tadi 2, cemberut dan berpaling. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Kalau begitu masih tetap dalam makom yang mulia. Karena cuma begitu, tak ada diusir. Cuman dia berpaling dan bermuka masam. Baru dia lanjutkan ayat itu. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wahai Nabi, bisa jadi wa ma yudrika la'allahu yazzakka, apa yang membuatmu tahu?
Mungkin dia datang mendekat seperti itu, yang buta matanya itu, yazakka, dia hendak mensucikan dirinya. Jadi dia datang dia ini, dia mau mensucikan dirinya supaya dekat kepadamu. Kenapa? Karena yang kamu ajarkan adalah Al-Quran. Apa ini? Kenapa dia datang? Padahal dia dalam keadaan buta, kata Al-Quran, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu sekalian, yang dibela Al-Quran siapa di sini sekarang? Yang buta tadi atau Nabi Muhammad ini? Kira-kira arahnya ini. Yang buta itu, Pak, ya. Nabi Muhammad ditegur dia di sini. Ditegur. Beliau itu ditegur di ayat ini. Dia sebut, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Apa yang membuatmu tahu, bisa jadi dia mendekat seperti itu, dia mau mensucikan batinnya. Memang kedua matanya buta, tapi mata hatinya terbuka. Yang kamu hadapi itu, orang-orang musyrik kafir Quraisy itu tadi, memang matanya terbuka, mata kepalanya terbuka, tapi mata batinnya tertutup. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Banyak manusia itu bukan mata kepalanya yang buta, tapi yang buta adalah mata hatinya. Kenapa itu? Di ayat Al-Quran itu ada disebutkan di surah Al-Isra itu, mereka itu tidak beriman kepada hari akhirat. Kenapa tidak disebutkan tidak beriman kepada Allah? Kenapa disebutkan tidak beriman kepada hari akhirat? Jawabannya, karena keimanan kepada hari akhirat itu penting. Tapi keimanan kepada hari akhirat itu tidak bisa kalau hanya percaya kepada apa yang dilihat oleh mata kepala. Tak bisa itu. Persoalannya adalah mata batin. Karena di akhirat ini ceritanya yang tak nampak. Nah, itu persoalannya. Berarti ada lagi mata yang harus difungsikan. Namanya apa? Al-absar. Mata batin. Ada lagi mata kita ini sebenarnya di dunia ini yang tak nampak dia tapi lebih tajam penglihatannya. Saya sering sampaikan di mana-mana. Kalau mau melihat Monas dari sini, tutup kedua mata. Nampak itu. Kalau mau melihat Ka'bah dari sini, tutup kedua mata sekarang, nampak itu langsung Ka'bah itu. Pas dibuka, hilang lagi Ka'bahnya langsung. Coba aja Bu sekarang, kalau tidak percaya, silakan. Begitulah hidup di sebenarnya. Ini kita tutup mata kita, nampak dari sini Abu Dhabi, nampak itu, pas ditutup. Pas dibuka balik, nampak jam di depan, nampak tirai-tirai itu balik. Itu hidup nih sebenarnya. Nah ini orang jangan dianggap enteng, karena kedua bola matanya yang di kepalanya itu yang buta, tapi mata batinnya apa tadi? Terbuka. Itu problem kita sekarang begitu. Matanya terbelalak, nampak semuanya di depan mata, terjebak dia di situ, jadi seolah-olah habislah kehidupan ini. Apa yang nampak mata, itulah kehidupan. Betul itu. Orang yang begitu tidak perlu dijadikan prioritas, wahai Nabi. Jangan karena mereka sehat, kaya, banyak uangnya, matanya sehat, kalau dia katarak bisa langsung operasi segala macam, tunggu, itu cuma di kepalanya, itu matanya itu berputar-putar. Kalau mata batinnya masih buta, lebih bagus kau urus ini. Yang buta mata kepalanya, tapi mata batinnya apa? Terbuka. Dialah Abdullah bin Umi Maktum. Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya mata batin itu terbuka? Caranya begini. Mempelajari Al-Quran. Karena di Al-Quran inilah yang paling banyak informasi hal-hal yang tak nampak. Tapi dia real dalam kehidupan. Kehidupan akhirat. Di sini belum. Nah, Bapak Ibu sekalian. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Berarti Pak Ustadz di dunia ini banyak yang tak nampak. Justru itulah yang paling betul di dunia ini. Yang tak nampak-nampak itu. Yang tak nampak mata kepala itu, itulah yang paling real. Baru dia katakan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Au yadzakkaru fatanfa'hu dzikra. Atau dia datang itu belajar kepadamu,
yang menyerobot tadi, fatamfa'ahu dzikra, supaya bermanfaat baginya peringatan-peringatan. Az-dzikra artinya peringatan, bermanfaat baginya peringatan-peringatan. Kenapa begitu? Manusia ini sebenarnya kalau dia tidak diingat-ingatkan, dia lalai. Tapi kalau dia diingatkan, dia tak suka. Tak suka dia. Sebenarnya ceramah itu nggak enak mendengar. Kenapa tak enak Pak Ustaz? Disindir-sindir awak. Tak enak. Makanya saya heran juga itu. Di mana-mana saya ceramah ada orang. Heran juga kadang. Ini kita ceramah nyakit-nyakiti, nyindir-nyindir orang. Pakai bahasa-bahasa kinayah. Tapi ada aja yang datang. Kenapa begitu? Karena rupanya hanya orang yang mau menyakiti dirinya yang bisa sembuh. Coba, kapan orang demam itu bisa sehat? Suntik dulu dia. Sakit dulu. Baru dia sehat balik. Ada pula demam dia 10 hari tak mau dia berobat. Kenapa? Obatnya pahit. Nah, tahankanlah. Berlanjutlah itu 1 bulan. Jadi sakit dulu kita, baru nanti ada setelah itu kesembuhan. Sama itu dengan di jalan-jalan itu Bapak Ibu sekalian. Melewati lampu merah. Kan sakit kali hati awak. Udah mau kencang, tiba-tiba apa? Datang lampu merah. Berhenti dulu sebentar. Dalam hati nggak terima itu. Apa mesti berhenti begini? Nunggu lampu hijau. Pas datang lampu hijau, baru dia jalan. Jadi dia nunggu lampu, setelah datang, baru dia jalan. Kan tak enak itu. Nah, ini pun begitu. Au yadzakkaru fatamfa'ahu dzikra. Peringatan-peringatan itu bermanfaat untuk dia. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Sikapmu ini wahai Nabi keliru ini. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya cukup, siapa itu tadi? Orang-orang musyrik itu tadi. Fa anta lahu tasadda, kau layani mereka dengan sebaik-baiknya. Di sini mulai apa itu tadi? Nampak makin jelas bahwa Nabi cenderung kepada siapa tadi Bapak Ibu sekalian? Yang tidak beriman itu tadi. Lupa kepada yang beriman tadi, yang buta. Yang ini bisa menengok, dilupakan. Yang ini tak bisa menengok, dilupakan Nabi. Yang ini matanya cerah, tapi diurus oleh Nabi. Fa anta lahu tasadda. Kamu urus mereka dengan sebaik-baik. Nah, ada yang mau saya garis bawahi. Balik dulu dari awal sebentar. Tadi dia katakan di awal-awal. Abasa wa tawalla. Dia itu cemberut dan berpaling. Dia katanya. Anja'ahul a'ma, karena datang kepada dia orang yang buta. Di ayat yang ketiga dia sebut wa ma yudrika la'allahu yazzakka, apa yang membuatmu tahu mungkin dia mensucikan diri. Ketika menyebutkan tadi abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, kata Al-Qur'an dia. Tapi ketika menceritakan tentang Abdullah bin Ummi Maktum, baru disebut kamu. Ayat ketiga itu tadi, kamu. Tuhan tidak langsung kau Muhammad, mukamu masam dan kamu berpaling. Tidak begitu bunyinya. Bunyinya tadi bagaimana? Dia bermuka masam dan dia berpaling. Apa maksudnya? Untuk menegur seseorang, itu lebih baik dengan sindiran. Jangan langsung di depan dia dan di depan umum. Tak boleh itu. Tadi kan rame itu. Ada Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam riwayat lain ada lagi pengawalnya. Ada lagi nanti orang-orang musyrik. Ini kalau dihitung-hitung ya kurang lebih ada di sini 10 orang yang berkumpul. 10 orang ketika Tuhan menegur Nabi Muhammad tidak disebut Tuhan begini. Kamu itu orang yang bermuka masam dan berpaling. Tidak disebutnya begitu. Tapi dia sebut dia bermuka masam dan dia berpaling. Apa etikanya? Jangan panggil orang, tukang judi, tukang slot, duduk di sebelah saya, di sini. Baru saya tegur dia habis-habisan. Itu bukan ajaran agama itu. Tak boleh itu. Saya panggil dia di sini baru saya bilang, kau ini pecandu narkoba, kau suka minum minuman keras,
kau main perempuan, pokoknya kau kurang ajar. Fir'aun kau ini, tak boleh itu. Tak boleh itu. Anak kita pun di rumah tidak bisa begitu. Misalnya kita hajar dia di depan abangnya, daripada ini nggak boleh. Yang bagus itu bagaimana? Berdua cerita, sampaikan sama dia, atau sindir-sindir dia. Nah, disindir boleh. Tak boleh langsung. Dia begini. Nabi Muhammad ini, dia akhlaknya bagus, tapi ditegur Tuhan dengan menyindir, padahal keburukannya belum sampai ke puncak. Nah, tahu sebabnya Bapak Ibu sekalian? Karena jangankan menegur orang di depan umum, menasehati seseorang di depan umum, itu juga sama dengan menghinanya itu. Misalnya, saya panggil ke sini seorang ibu, Bu, jangan begitu ya. Ibu harus berjilbab, tutup aurat. Nah, kalau undangan bagus-bagus, pakailah manset, pakai stocking. Kalau tak begitu, nanti Bu masuk neraka ini. Semua ramai di depan orang. Saya tidak marahi dia. Saya nasihati aja dia. Perasaan ibu itu pasti tersinggung. Jadi jangankan menegur di depan umum, kita nasihati pun dia di depan umum, itu sama dengan apa tadi? Menghina seseorang. Ini etika ini. Abasa wa tawalla. Tapi kalau misalnya begini, ini juga harus ditegaskan juga, sering salah paham. Boleh apa tidak saya menceritakan keburukan seseorang, namanya itu namimah dalam bahasa agama, tapi untuk kepentingan rapat, untuk kepentingan umum, supaya orang jangan buat begitu. Itu boleh itu. Boleh itu. Tapi harus ada keperluannya. Untuk apa tadi? Keperluan bersama, supaya itu jangan diulang. Sama itu di buku yang saya sebut tadi. Syajaratul Ma'arif itu begitu dijelaskan itu. Karena dulu, Bapak Ibu sekalian, di waktu Nabi Musa meninju seseorang sampai mati, di hari kedua terjadi lagi kasus, hampir juga Nabi Musa meninju orang sekali lagi. Hampir mati juga. Datang seorang laki-laki. Laki-laki ini kerja di istana Fir'aun. Dia bilang begini, aku sudah dengar bahwa kau ini direncanakan akan dibunuh. Berarti dia menyebut keburukan kan? Nah, ini dalilnya boleh menyebutkan keburukan orang untuk menyelamatkan orang lain. Biarpun di depan umum. Boleh disebut itu. Tapi dengan catatan apa tadi? Orangnya tidak ada di situ. Jangan bilang begini, kalau begitu kita sembunyikan semua. Kamu jadi saksi ya, nanti dia masuk penjara. Tak boleh Pak Ustaz, itu ghibah. Salah itu. Sampaikan kalau kita jadi saksi di situ. Nah, boleh. Tujuannya apa tadi? Ingatlah cerita Nabi Musa itu. Menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun. Larilah dia sampai dia nanti ke negeri Madian. Bertemulah dia dengan istrinya di sana. Putri Nabi Syuaib. Nah Bapak Ibu yang saya hormati. Ini yang pertama. Persoalan-persoalan tentang etika itu. Abasa wa tawalla. Baru dia lanjut lagi. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara. Saya pilih-pilih sebagian di surah Abasa itu tadi. Wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Dia sebut begini. Tadi tidak kamu pedulikan dia. Wa amma man ja'aka yas'a, dia itu datang kepadamu, yas'a, dia berusaha. Ini yang buta ini datang kepadamu itu yas'a. Dia datang berusaha supaya bisa mendengar nasihat, bisa mendengar Al-Quran, bisa mendengar ajaran-ajaran agama. Apa pesannya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau mau tentang agama ini, memang harus berusaha. Tadi yang buta itu apa kata Al-Quran? Wa amma man ja'aka yas'a. Dia datang kepadamu dengan berusaha. Kalau mau mempelajari Al-Quran, harus dengan usaha. Mau mendengarkan kajian, harus dengan usaha. Macam pagi ini, usahanya panjang nih, supaya bisa datang ke sini. Mulai dari bangun pagi tadi, menahan ngantuk, biarpun tetap ngantuk, tetap dia datang.
Wa amma man ja'aka yas'a. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ayatnya yang bilang, bukan saya. Ayatnya yang bilang itu. Harus usaha, Pak. Ini sekarang ini serba-serba instan inilah yang membuat kita susah dalam berusaha ini sekarang. Itu yang mau saya sampaikan. Pikiran kita ini sekarang didesain supaya semuanya mudah. Saya tidak bisa bayangkan yang sekarang-sekarang ini itu mahasiswa-mahasiswa, anak-anak sekarang nih membuat PR itu dalam hitungan menit siap sekarang nih. Ada namanya ChatGPT, kencang kali, cepat kali siap. Sikit-sikit mau cepat, sikit-sikit mau cepat. Kita belajar agama ini puluhan tahun, baru bisa kita berani bicara. Sekarang ini enggak, tengok aja ChatGPT, langsung disampaikan. Isyarat Al-Quran tadi, wa amma man ja'aka yas'a, dia itu berusaha datang, orang yang buta pun berusaha dia tertatih-tatih supaya datang untuk mendengarkan agama ini. Fa anta anhu talaha, tapi Nabi, kamu talaha, abai terhadap dia. Abai terhadap dia. Di ujungnya disebut, kalla innaha tazkirah. Ini ujung terakhir sampai di sini dia. Kalla innaha tazkirah. Jangan begitu. Jangan begitu kamu. Innaha tazkirah. Karena Al-Quran yang kamu sampaikan itu adalah peringatan-peringatan bagi dia. Kalla innaha tazkirah. Faman sya'a zakarah fi suhufim mukarramah. Lanjutan ayat-ayat itu. Nah, baru saya kasih kesimpulan-kesimpulan terhadap kita tentang memahami ayat tadi, ayat-ayat yang banyak itu tadi. Kira-kira yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau ayat ini turun ke Bapak, Bapak sampaikan nggak ini ke umat? Ibu yang menerima ayat ini dari Tuhan, sampaikan apa disembunyikan ini kira-kira? Isinya apa tadi? Siapa yang disalahkan di situ? Yang disalahkan Nabi Muhammad. Ayatnya turun kepada Nabi Muhammad. Dia sampaikan ke masyarakat. Kira-kira kalau saya yang menerima ayat ini, tidak saya sampaikan ini. Tidak saya sampaikan. Kenapa tak saya sampaikan? Karena menghajar diri saya. Ya Ibu ya. Sering nggak ketemu dalam kehidupan ini begitu? Kalau kesalahan orang hajar, pas kena ke dia, sembunyikanlah sikit-sikit. Kan? Siapa lihat? Kita semua begitu, termasuk saya yang ceramah ini. Nah, begitulah kita ini. Jadi Pak Ustadz bagaimana ini? Berusahalah untuk menyalahkan diri sendiri. Macam begini. Apa itu namanya? Jujur dalam kehidupan ini. Dari situlah nanti baru kita berubah. Karena di dalam tafsir-tafsir itu dijelaskan, setelah kejadian ini, setiap Nabi Muhammad ketemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum, beliau ambil serbannya, dia bentangkan, baru katanya begini, di dalam tafsir itu. Selamat datang, kurang lebih Bapak Ibu. Selamat datang, wahai orang yang karena dia, aku ditegur Tuhan. Marhaban, ahlan wa sahlan. Selamat datang orang yang karena dia aku ditegur oleh Tuhanku. Berani nggak kita ini Pak? Kira-kira bermental seperti ini, berani nggak kita ini menyampaikan itu salahku itu? Bilang aja, tidak ada orang yang turun harga dirinya karena mengaku salah. Nggak ada itu. Nabi Muhammad diakuinya dirinya salah, macam begini disampaikan ayatnya, masih tetap beliau Nabi sampai sekarang. Masih tetap Nabi, tidak turun harga diri. Oh itu bukan Nabi itu. Kenapa? Ada surah Abasa wa Tawalla. Nah ada. Masih tetap Nabi. Masih paling banyak pengikutnya di dunia sampai sekarang. Dan kalau disuruh bayar Al-Quran, paling kaya di dunia, berapa royaltinya itu? Tiap hari laku Al-Quran. Jangan malu mengakui kesalahan. Saya itu yang salah. Apa itu namanya? Gengsi-gengsi itu ya? Gengsi-gengsi itu. Akui aja salah. Belum ada orang turun harga dirinya saya salah. Yang masalah itu Pak bohong. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, akui aja itu.
Lebih nyaman kita macam tadi itu Nabi mengaku, ini ayat ini sama aku ini, udahlah dijelaskan aja lah sama masyarakat. Ada masalah di sini, memang kekeliruanku lah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua adalah persoalan memilih yang penting dalam hidup ini. Ini tadi kan. Nabi dilematis ini. Ini yang buta ini tak diurus yang ini, yang non muslim ini. Berarti Nabi dalam tanda petik salah ya Pak, dalam memilih skala prioritas. Itulah bahasa kerennya. Skala prioritas itu ada yang penting, ada yang lebih penting, ada yang paling penting atau yang terpenting. Kita ini, seumuran saya lah mungkin 30, 36, 39, hidup di era algoritma. Bapak yang 50, 60 tahun, 70, itu juga begitu. Ini media sosial yang sekarang ini, dia tidak mementingkan mana yang tiga itu tadi itu. Tidak perlu sama dia itu, ini penting, ini lebih penting, ini paling penting. Yang penting sama dia adalah siapa yang banyak menonton. Jadi yang sekarang yang lagi viral-viral apa? Artis. Itu nggak penting sebenarnya. Tapi itu yang masuk ke kita. Dalam hidup dipilih-pilih itu Pak. Ada filosof dari Jawa itu, orang Indonesia, saya suka bukunya. Fahrudin Faiz namanya. Dia sebut begini tuh. Sebenarnya semakin banyak informasi yang masuk ke kepala seseorang, dia makin bingung menghadapi hidup ini sekarang. Benar itu Pak ya. Makin bingung kita menghadapi kehidupan ini. Yang mananya sebenarnya ini. Karena nggak bisa lagi milih-milih. Oh ini penting, ini tak penting. Ini yang paling penting. Tak tahu lagi kita. Tapi jangan terlalu putus asa, jangan kita pesimis gara-gara itu. Karena Bapak Ibu sekalian, pengalaman orang-orang terdahulu juga pernah mengalami ini yang sekarang ini. Contoh yang pertama, lihat Nabi Adam alaihissalam, dari manusia yang pertama dulu. Pernah nggak Nabi Adam mengalami ini? Ini yang penting, itu tak penting, tapi dikerjakan yang nggak penting. Pernah. Kata Tuhan, kamu tinggal di sini. Uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggal kau di sini. Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Di surga ini kau aman. Sandang, pangan, papanmu selesai semua. Tempat tinggalmu, makanmu, pakaianmu aman semua. Ini penting, jaga ini. Tapi dia bilang, wala taqraba hadhihi syajarah. Ini pohon ini enggak penting ini. Jangan kau dekati ini. Apa yang dilakukan Nabi Adam? Pergi dia ke yang enggak penting itu. Enggak penting. Terus lagi. Anaknya, Qabil dan Habil. Begitu juga. Qabil ini salah dia. Dia pilih yang enggak penting. Apa persoalan mereka? Dua persoalan mereka. Satu persoalan perempuan, satu lagi persoalan harta. Duit. Satu berkurban dengan harta yang banyak, yang bagus, satu lagi tak mau. Tapi dia mau perempuan. Sama. Memilih yang enggak penting-penting ini, akibatnya apa? Terjadi pembunuhan. Terus nanti turun ke bawah. Terus lagi, terus. Sekarang kita lihat. Yunus alaihissalam. Pernah juga kejadian, pernah. Beliau itu disuruh, ini dakwahi kaum ini. Apa yang terjadi? Ini yang penting, ini kau urus. Rupanya dia lari dia Pak. Di Al-Quran itu disebut, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Kenapa kau lari? Aku tak bisa mengurus orang itu lagi. Tapi itu yang penting, itu yang harus kau urus. Jangan kau lari. Tak bisa Tuhan lari tuh. Terakhir apa tadi? Dimakan dia sama ikan nun dalam berbagai riwayat. Baru dia katakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berarti aku yang kulakukan tadi itu milih yang enggak penting itu aniaya aku sama diriku. Ini pun kalau ada ibu-ibu yang tiap hari bapak dari pagi sampai sore scroll TikTok yang enggak penting, nanti itu dimakan ikan itu lama-lama. Iya. Karena dulu orang mengalami itu juga.
Nuh alaihi salam. Disebut begini di Al-Quran itu. Qala sa'awi ila jabal ya'simuni minal ma' qala la asimal yawma min amrillah illa marrahim wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Sebelumnya itu ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku naik ke dalam perahu ini, naik ke sini, ini banjir gawat semua ini. Banjir ini nanti. Dibilangnya sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', aku enggak mau ikut kau ya. Mau aku renangi ini laut ini. Lautan ini mau kurenangi. Saya mau berangkat ke Bukit Judi itu. Tenggelam. Tenggelam anaknya. Ujungnya itu dibilang Nabi Nuh. Wahai Tuhan, itu anakku. Inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu. Anakku itu kenapa tak diselamatkan? Kata Tuhan. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu sholih. Wah, itu bukan anakmu itu. Enggak penting itu. Yang paling penting itu selamatkan dulu ini. Lihat Pak. Dalam urusan agama ini ternyata anak pun bisa dianggap tidak penting kalau persoalannya adalah persoalan yang lebih penting. Apa dia? Akidah. Ini kan? Salah dalam milih prioritas. Salah. Apa maksudnya Pak Ustadz? Jadi kalau orang-orang dulu pun sudah mengalami ini, kita ini pun jangan putus asa. Saya alhamdulillah Pak Ustadz, dari 2019 sudah salah-salah pilih saya dalam hidup. Tidak apa-apa. Karena orang dulu pun sudah pernah mengalami itu. Jadi tugas kita adalah memperbaiki itu. Niatkan dari sekarang. Saya pilih yang lebih penting daripada yang penting atau yang paling penting. Pagi ini yang mau saya jelaskan inilah dia. Tentukan dulu prioritas pilihan-pilihan dalam hidup ini supaya kehidupan kita ini berubah. Dan saya lihat di Al-Quran itu memang dari dulu kita ini, ayah kita, orang tua kita itu sampai para nabi itu mengalami ini juga dia. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita banyak-banyak merenung, termasuk saya juga yang hampir tiap hari ceramah-ceramah nih kadang apa-apa yang kita bilangi, saya rasakan itu, saya lihat rekaman saya kadang pernah aku bilang begini, padahal ini dilanggar ini itu segala macam. Ini yang mengaji tiap hari di sini, mulailah kita beralih tadi dua. Yang pertama jujur mengakui kesalahan, baru yang kedua pilih-pilih dalam hidup. Nah, terutama mohon maaf sekali, medsos ini ngeri kali saya lihat. Sekarang kan alhamdulillah banyak pilihan. Mau nengok ustadz ada. Mau nengok setan ada juga. Semua ada di situ. Ada di situ semuanya di medsos. Bapak Ibu sekalian, itu sajalah saya kira yang dua hal itu. Renung-renungkanlah sama-sama tadi ayat abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Tak usah Bapak Ibu pikirkan kerumitan-kerumitan yang saya jelaskan itu tadi, karena itu hanya bagian dari pendalaman supaya materi itu tidak dangkal. Ingat saja dua kesimpulan ini tadi. Yang pertama tadi apa? Akuilah kita punya salah. Yang kedua, pandai-pandai memilih skala prioritas dalam hidup. Setelah pengajian ini mulai kita berlatih. Terima kasih Pak PKM dan seluruh Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf, mohon izin lewat waktunya dari waktu yang biasa. Karena sur kali ustadznya, padahal jamaahnya mengantuk-ngantuk. Ustadznya yang sur, jamaahnya tidak. Banyak lagi yang mau saya sampaikan, tapi sampai di sinilah dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ingatkan diri kita tentang kehidupan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.